Halusinasi jangan. Jadi bubur ntar. Kalau memang kamu sebagai cewek berpikir nggak ada cowok, masih ada Betul. aku. Masih ada Rian. Masih Masih ada ada Ferry. Steven. Iya. Masih ada Ferry. Masih ada Ferry. Siap terima lowongan gitu. Hai teman-teman, kita kembali lagi di acara podcast kita History. Dan kali ini aku di sini bersama Kak Ferry dan Kak Rian. Kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang toxic relationship. Tapi sebelum mulai lebih jauh, toxic yang kita bahas di sini nggak cuma tentang hubungan asmara, tapi bisa apa aja sih ya. Apapun yang hubungan, kalau dirasa toxic, itu bisa kita bahas di sini. Pertama-tama aku pengen tahu sih, menurut Kak Ferry, definisi toxic relationship itu gimana sih? Toxic relationship. Kalau gue tuh selalu berangkat dari kata toxic itu sendiri. Toxic itu kan kita harus tahu ya pengertiannya itu adalah racun sebenarnya. Nah kalau racun kan sifatnya sebenarnya tuh dia membunuh pelan-pelan. Atau kayak menyakiti tapi secara pelan-pelan. Nah kalau misalnya di dalam hubungan yang toxic, itu pasti toxic dalam artian hubungan itu sendiri tuh gak sehat. Gak sehat bisa jadi tuh di dalamnya tuh banyak pertengkaran, banyak perdebatan, tapi yang istilahnya tuh tidak rasional, gak dewasa. Biasanya sih kalau di dalam hubungan toksik ya yang paling banyak itu cowok. Gak tahu gimana menurut pendapat. Tapi kan cewek juga ada. Ada, cuma kalau misal dominan sih kayak sih lebih ke cowok sih. Kayak gue kan juga salah satu pelaku. gue pernah jadi orang toksik. Ini berarti kalau misalnya ngomongin toxic cowok-cowok ini berarti dalam pergaulan ya, kalau Kak Ferry ya? Kalau apa? Maksudnya gimana? Dalam pergaulan temen-temen gitu, bukan dalam hubungan asmara kan? Kalau misalnya di sini posisinya lebih banyak cowok nih yang toksik. Lebih banyak asmara sih. Tapi juga bisa juga di dalam circle pertemanan bisa. Gue sendiri pun juga punya pengalaman ketemu atasan yang toksik. Dan terakhir kali pun juga atasan gue cukup toksik. Jadi kayak untuk sekitar pertoksikan, ya gue banyak pengalaman. Berarti kalau misalnya sama atasan tuh bentuk toksiknya gimana ya? Jadi gini, harus dibedain antara atasan yang tegas, banyak peraturan, sama yang benar-benar toksik itu pasti ada perbedaan. Misal kalau toksik itu, dia tuh banyak ya ciri-ciri orang toksik ya, tapi salah satunya adalah dia selalu ngerasa dirinya tuh paling benar, nggak mau disalahin, dan segala sesuatu yang dia kayak perintahin, komen dia untuk ke bawahnya itu, kadang tuh nggak rasional, nggak masuk akal. Dan satu lagi, nggak manusiawi. Itu udah pasti tuh. Jadi beda. Mungkin, wah apa bedanya sama bos gue yang tegas dan super keras? Beda banget. Misalnya tuh kayak ciri-ciri toksik itu mereka yang paling bisa membedakan selain dari yang tadi nggak rasional adalah dia itu bisa delusional. Delusional itu sendiri dalam arti itu dia bisa menciptakan sebuah peristiwa yang sebenarnya itu nggak bisa terjadi. Contoh ya, misal seandainya dia bermimpi dia bisa nikah sama selebritis papan atas, which is yang sangat tidak mungkin terjadi, tapi dia membayangkan kalau dia tuh udah jadi calonnya gitu loh. Itu delusional. Itu salah satu contoh. Cuma maksudnya kalau untuk di dalam pekerjaan, ya contoh delusional adalah sesuatu peristiwa yang sebenarnya nggak mungkin terjadi, tapi dia bayangin itu sudah terjadi. Kayak gitu. Delusional. Beda sama dengan halusinasi ya. Halusinasi kan kayak misalnya Halusinasi jangan. Jadi bubur ntar. Halusinasi. jokes bapak-bapak. Enak tuh campur kacang halusinasi. Jokes bapak-bapak. Gue tadi mikir loh halusinasi. Ya, Jangan. Halusinasi. Apa nggak boleh? Ya, ini kan ada yang sensitif. Halusinasi maksudnya tuh bisa di samping lu nih sekarang. Gue tuh ngebayangin, wah ada Pikachu, padahal nggak ada. Itu halusinasi. Sedangkan delusional, gue mikirin lu tuh sahabat gue banget, padahal enggak. Padahal kita nggak sedekat itu gitu loh. Maksudnya mungkin kita baru pertama kali ketemu, tapi gue udah nganggap lu, wih gimana Besti, apa kabarnya? Nah itu delusional. Tapi ada loh orang kayak gitu, bener-bener ada. Gue ketemu secara langsung ada. Berarti kalau misalnya ngomongin delusional, bisa aja dalam suatu toxic relationship itu bisa terjadi karena seseorang ini punya bayangan terhadap suatu figur, tapi dia nggak bisa dapatkan dari orang itu secara nyata. Bener, bisa jadi. Sehingga yang terjadi dalam toxic relationship itu, misalnya dari sisi cowok yang delusional ya, and then dia yang toxic. Dia tuh ngebayangin
yang tadi yang lu sebutin, and then dia akhirnya menunjukkan sikap posesif. Merasa tuh kayak lu udah milik gua, lu nggak boleh kemana-mana. Sehingga kalau misalnya yang terjadi dalam toxic itu kalau nggak physical abuse pasti verbal. Jadi dalam toxic itu belum tentu itu cowoknya itu selalu main kasar, nggak. Bisa aja dia kayak nggak pernah mukul ceweknya, nggak pernah kekerasan sama sekali fisik, tapi ngomongnya caci maki. Sorry itu saya ini contoh ya, misal anjing lu, bego banget sih jadi cewek. Udah tahu gua gak suka kayak begini, kenapa lu lakuin? Tolol gitu misalnya, itu contoh ya teman-teman. Tapi sering terjadi gitu loh untuk orang-orang yang memang toksik. Tapi kan ceweknya terima-terima aja tuh. Nah, Misal itu dalam dia. hubungan ya, Ya. ceweknya kan terima-terima aja kayak, Iya. ya aku memang anjing, aku memang tolol. Waduh. Misal loh kan kita nggak tahu dalam benaknya, Iya, tapi kan iya yang juga kita sih. lihat kan dia diam aja gitu. Iya juga sedih sih. Justru makanya yang jadi masalah terbesar dalam sebuah toxic relationship itu, kenapa lu tahu lu dalam hubungan yang toxic, tapi kenapa lu nggak berusaha keluar dari hubungan itu? Ada banyak faktor. Nah, Salah satunya ini mungkin Sirian juga bisa berpendapat. Salah satunya adalah konsep cinta yang salah. Kayak dia tuh belum dapet figur bagaimana harus pacaran. And then dia memang nggak ketemu role model yang cocok buat dia teladanin. And then dia nggak tahu nih sebenarnya dalam pacaran gue harus ngapain. Dalam pacaran itu yang sehat itu kayak gimana? Dia nggak dapat hal tersebut. Ketika dia ketemunya yang toksik, dia mikir mungkin ini adalah sebuah kewajaran. Mungkin di otak dia karena dia sekali lagi dia belum dapat pengertian yang benar tentang pacaran tersebut. And then dia nggak dapat figur. Itu bisa salah satunya. Atau faktor yang paling banyak adalah trauma. Dia bisa dari pengalaman masa lalu orang tua. Orang tuanya juga mungkin papanya KDRT yang ngeliat itu. And then dia ada trauma masa kecil ngeliat itu sebagai sebuah, ada banyak yang bisa terjadi sama dia. Yang pertama adalah dia ngeliat itu sebagai suatu kewajaran. Papa mama gue juga dulu gitu kok, sampai sekarang juga belum cerai. Menganggap itu sebuah kewajaran. Sehingga ketika itu terjadi sama dia ngerasa, oh yaudah, orang tua gue juga sampai sekarang masih bertahan kok. Satu. Yang kedua adalah dia ngerasa, misalnya seandainya papa mamanya cerai nih, KDRT, sehingga mamanya kan sendiri. Terus dia juga ketemu cowok yang toksik. Nah itu bisa jadi trauma yang ngebuat dia takut kehilangan. Dia nggak mau kejadian yang terjadi sama mamanya ditinggalin papanya, nggak mau terjadi sama dia. Sehingga ketika dia berada di dalam toxic relationship, dia ngerasa, aduh gue nggak mau kayak mama gue nih, gue nggak mau ditinggalin, gue nggak mau sendirian, gue nggak mau kesepian. Dia bertahan karena alasan yang sorry to say nggak masuk akal memang. Tapi itu terjadi, benar-benar bisa terjadi ke siapapun. Karena gue memang ada kenalan yang kenalan gue cewek, walaupun gue nggak deket, tapi gue tahu kisahnya gitu loh. Gue kayak berpikir kok bisa bertahan. Memang nggak masuk akal, tapi bisa jadi salah satu faktor terbesarnya adalah trauma. Dan kesepian itu yang bisa jadi faktor terbesar sih. Itu ya kalau dari sudut pandang gue. Berarti kan bisa dibilang traumatik masa lalu itu berarti bisa menyebabkan sebenarnya toksik di dalam dunia kerja, toksik dalam dunia pertemanan pun akhirnya terjadi dong. Bisa. Bukan cuman gara-gara lingkungan gue toksik banget nih. Karena sudut pandang bisa gini. Yang pertama dari masa lalu. Kedua bisa juga cuman gara-gara dari pikiran kita. Sebenarnya kita juga yang toksik gitu loh. Oh iya bisa. Gitu loh. Makanya balik ke masa lalu tadi berarti bisa dibilang itu dari masa lalu dia yang memang berpengaruh terhadap itu semua dong. Bisa berpengaruh. Walaupun mungkin nggak dari orang tua ya, bisa juga dari faktor lingkungan. Kayak misalnya sana dia ngumpul ketemu teman-teman yang mungkin nggak toksik banget, tapi yang memang pengaruhnya buruk. Nah itu bisa ngebentuk tuh kepribadian yang buruk juga gitu loh sama dia. Sehingga ketika dia udah punya kepribadian yang buruk dan nempel sama dia ketemu pasangan misalnya, ya dia bisa melakukan hal tersebut kepada pasangannya. Sehingga menurut gue ya, toksik pun juga ada levelnya loh. Level yang bisa dimaklumi. Iya, menurut gue ya. Karena ketika lu dalam berpasangan lu juga nggak jalan itu secara sehat dan kayak lebih banyak menyakiti daripada membangunnya, itu toksik juga. Tapi levelnya memang ada levelnya menurut gue. Kalau misalnya menurut pakar psikolog mungkin beda lagi. Tapi kalau menurut gue kayak dia ada level yang bisa kita maklumi. Ada level yang menengah dalam arti itu kayak sebenarnya bisa dimaklumi tapi udah nyakitin banget. And then yang udah level parah. Mungkin itu udah physical abuse, verbal abuse, itu udah paling parah itu. Dan biasanya yang udah sampai level parah, dia tuh nggak pernah merasa dirinya bersalah.
Itu udah parah. Karena dalam bayangan dia, dalam imajinasinya dia itu pihak yang lebih benar dalam suatu hubungan. Iya. Dan orang lain harus ikutin standarnya dia. Bener. Karena tahu gak salah satu ciri, banyak sih ciri-cirinya. Salah satunya adalah dia manipulatif, and then merasa dirinya paling benar dan nggak mau disalahin aja, udah intinya gitu. Walaupun mungkin di dalam hati nuraninya yang terdalam dia ngerasa kayak sih gue salah, cuma tetap dia akan menolak itu, denial. Dan itu juga salah satu masalah psikologis juga. Kalau orang udah denial dan itu jadi habit, lama-lama ya udah dia akan merasa benar terus, walaupun dia tahu nih dalam hati nurani terdalam dia salah. Itu Menarik sih tadi mendengar kata halusinasi. halusinasi. Oh, halusinasi. Bubur. Jadi ikut ke halusinasi. Konsep gua udah berubah sekarang. Halusinasi. Manipulatif, Iya, oke. manipulatif. Iya. Kan pas banget nih di sosial media sekarang kan benar-benar kalau lu ngomongin tentang toxic relationship, pasti orang menyangkut pautkan dengan kata gaslighting. Oh, oke. Jadi itu suatu kondisi di mana yang menurut aku, yang aku tangkap ya, kayak nggak ada verbal abuse, nggak ada hal-hal yang menyakitkan, nggak ada kekerasan fisik, tapi si satu orang ini bisa mempengaruhi pola pikir si pasangannya bahwa pasangan ini salah, padahal sebenarnya dia yang salah. Aku sebagai cowok dan ada cewek aku Iya. anggaplah gitu. Oh, ada beneran. Enggak, belum. Enggak, iya, oke. aja. Lanjut. Makanya kan ceritanya pengen cari tahu supaya pas punya hubungan nanti kan nggak toksik. Iya, oke, sip. Misalnya cewek aku melakukan sesuatu lah, Oke. sebenarnya nggak salah. Nggak salah, Cuma dia nggak itu salah. nggak sesuai sama konsep yang aku mau dari diri dia. Oke. Lalu aku suatu ketika aku melihat hal yang aku nggak suka dari si cewek ini, aku bilang, loh kok kamu begitu sih? Padahal aku melakukan ini buat kamu loh. Padahal ini tujuannya baik loh buat kamu. Oke. Itu sih ada salah satu tanda posesif ya. Karena gini, ketika gua merasa memiliki sesuatu banget dan harus gua genggam erat, gua nggak mau dia tuh punya cacat celak gitu loh. Contoh simpel ya, ini benda mati misalnya, handphone terbaru iPhone misalnya, iPhone 14 Pro Max misalnya. Gue pasti nggak mau ini tuh sampai jatuh, lecet, cacat, karena aku bener-bener menggenggam dia banget gitu loh. And then punya rasa memiliki yang kuat banget, sehingga kalau misalnya mau minjem pun gue nggak akan kasih. Apaan lu mau minjem? Mau ngapain gitu? Ada juga yang kayak gitu kan, sampai segitunya sama benda mati kan. Nah ini sama, dia memperlakukan benda hidup, which is adalah manusia, orang hidup, dengan konsep yang sama, posesif banget. Ngerasa tuh, wah ini berharga banget buat gue nih. Harus gue genggam nih, lu gak boleh nyentuh-nyentuh ya. Lu gak boleh deketin dia, gak boleh ngajak ngobrol ya. Sehingga kalau misal dia ngelakuin sesuatu yang menurut dia ada cacat celah, kayak tadi, sebenarnya gak salah. Iya. Sebenarnya gak salah, tapi di pandangan gue jadi salah banget. Nah itu salah satu tindakan posesif ya. Terlalu menggenggam erat banget, sehingga kayak lu gak boleh ada cacat celah, pokoknya lu sempurna buat gue, gitu. Nah itu kan dari sisi kita sebagai pelaku toksik ya. Ya. Kalau misalnya pandangan kalian nih sebagai kalian yang ditoksikin nih, kalian punya pasangan posesif, kalian punya pasangan manipulatif. Kalau tindakan dari kalian, respon kalian kalau berada dalam hubungan itu kayak gimana sih? Oke, boleh dulu si Rianda. Gimana pandangan kalau misalnya lu ketemu yang toksik nih? Mungkin bukan pacar lu, atau ya mungkin bukan temen lu, mungkin atasan atau gimana, coba dari lu. Toxic kalau aku secara pribadi nggak terlalu ngalamin sebenarnya. Nggak terlalu ngalamin. Dalam arti untuk hubungan ya, Oke. nggak pernah terlalu ngalamin. Tapi kalau dalam dunia kerja, kayak hampir semua orang ngalamin ya. Dunia kerja itu khususnya, itu paling sering. Kalau kita dengar dari kantor A, kayak bos gua gini, terus lingkungan kantor gua toksik Curhat banget tentang bos gitu. gitu ya. Hampir semua kayaknya yang Iya, pernah iya, gue dengar betul. gitu. Oke. Kalau di kantor sih aku lebih ngalamin ada orang toksik itu ada. Dia itu lebih berperilaku yang kayak dia itu benar dari sudut pandangnya dia gitu. Sehingga menyalahkan semua orang yang berbeda dari sudut pandangnya dia. Dalam arti gini, kalau di tempat ini udah ada budaya, terus dia masuk ke budaya itu, dia merasa budaya itu salah. Terus dia terlalu idealis untuk membilang lu semua salah dan gue yang bener gitu. Nah itu toksik yang kita alamin tuh kemarin-kemarin tuh. Jadi oh ya udah gue cuekin aja gitu. Dalam arti lu urus urusan lu, gue urusan gue nih. Lu punya kerjaan sendiri, lu punya job desk sendiri, lu kerjain dah.
gitu. Di luar kerjaan kita nggak akan ngobrol, tapi ketika itu bicara tentang kerjaan, ya ayo kita obrolin secara profesional. Karena bicara ini tentang perusahaan gitu loh. Semua harus bisa bekerja sama, walaupun lu toksik, gue tau lu toksik banget, tapi nggak apa-apa lah, kita harus hilangkan itu dulu, keprofesionalitasan gitu. Nah jadi kalau aku sih ngadapinnya, karena memang nggak terlalu peduli sama orang toksik ya, jadi dicuekin aja gitu, khususnya dalam dunia kerja, kayak gitu. Bagus. Karena ada kepentingan yang lebih besar lah ya. Iya, ada lebih besar lagi, karena kalau kita peduli dengan omongan toksik dia kan, akhirnya kita jadi baper juga ya. Ah, malas lah kerja sama dia gitu. Akhirnya kebutuhan kita di perusahaan akhirnya nggak tercapai gitu. Yang tadinya juga itu berpengaruh pada kinerja kita kan, pada KPI kita juga. Rugi juga. Akhirnya kita juga yang rugi gara-gara ada orang toksik yang kita pun akhirnya berperilaku toksik juga akhirnya. Menyamai dia. Dia nggak mau ngikutin budaya kita nggak mau ngikutin budayanya dia. Akhirnya kita crash tuh. Saling adu pendapat, adu ini nggak ada yang selesai gitu. Gue tuh ada prinsip ya. Ini bagus banget nih buat teman-teman. Gue tuh selalu punya prinsip kalau di dalam pekerjaan ya. Profesionalisme itu nggak baper. Artinya kalau misalnya udah di dunia profesionalitas, itu lu nggak bawa perasaan. Dalam arti ya udah, lu memang akan pakai emosi lu untuk ngelakuin tugas dan tanggung jawab lu, tapi perasaan lu diminimalisir. Supaya kalau ketemu yang tadi kayak Rian alamin, toksik, mungkin atasannya, mungkin temennya, kita tuh nggak terlalu membebani kita gitu loh, nggak terlalu stres, karena memang pada dasarnya prinsipnya udah ditekanin. Kalau gue di dunia kerja ya gue nggak baper, kecuali kalau lu udah di luar jam kerja lu mau ngajak gue makan, nah itu udah beda. Itu yang gue terapin. Ya kalau misalnya di jam kerja, gue nggak akan peduli lu mau toksik atau enggak. Yang penting gue lakuin tugas gue, lu bayar gue, selesai. Tapi di luar itu lu mau ngajak gue makan, mau ajak gue liburan, lu bayarin, apalagi lebih bagus. Gue nggak peduli lu toksik. Yang penting kalau udah di luar jam kerja, ya gue nganggap lu as a friend aja udah. Kecuali kalau misalnya memang dalam arti jangka panjang dia suka ngajak gue, tapi ternyata dia toksik, di kerja toksik, di lingkungan pertemanan toksik, ya gue akan hindari sebagai temannya dia, tapi tetap akan jadi partner kerjanya juga dia gitu loh. Dalam arti itu walaupun di kerjaan gue nggak berhenti, di dunia pertemanan gue menjauhi lu gitu. Itu yang gue pisahin. Sebagai atasan gue hormatin lu, tapi sebagai teman no. Gue bisa punya teman yang lebih baik kalau gue untuk menghindarinya. Oh, ini kan berarti dari tadi kan kalian sama Kak Ferry kan ngebahas kalau di lingkungan kerja toksik. Oke. Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari lah, temen lah. Misal kita kan punya nih kayak circle kecil, circle gede. Buang teman seperti itu. Terus kan ada anjing toksik. Nah, itu pernah nggak ada pengalaman dan gimana sih cara nge-cut off lah yang toksik itu? Kamu dulu deh. Oh iya boleh, coba dari sudut pandang. Coba, Steven gimana? Steven. Kalau aku sih agak susah ya kalau nginget-nginget tentang toksik di circle kecil, karena circle kecil, circle gede sama aja. Karena kalau aku sih dari dulu ya, ketika aku sadar ada sesuatu yang nggak sehat buat aku dalam pertemanan, aku bakal langsung cut dengan cara ya aku pelan-pelan, ya aku keluar aja dari situ. Maksudnya Pelan-pelan. Carilah siapa. Seiring waktu kan kalau misal sekolah atau kuliah, kan bakal ketemu tuh dari masa ke masa, temen yang makin lama makin cocok lah. Ya benar. Kan selama masa pengenalan itu kayak, oh gue ngerasa ketika gue bergaul sama mereka, ada hal positif lah yang berdampak bagi gue. Atau misalnya di kelompok lain lagi, oh ini nggak sehat nih. Gue positif gak? Eh, Kita berdua positif gak? Dia mikir loh tadi. positif. Karena kalau nggak positif nggak ada di sini. Iya benar-benar. Iya. Oke lanjut. Jadi gitu kayak kita tahulah mana yang positif buat kita, mana yang bawa pergaulan buruk buat kita. Dan ya bukannya bermaksud di sini kita harus selalu positif. Ya kita tahulah diri kita sendiri. Betul. Jadi diri sendiri betul. Kita mau yang positif atau mau yang negatif gitu. Ketika lu mau yang negatif ya udah itu circle lu, mungkin lu emang jadi sama-sama toksik. Keren. Atau misalnya lu emang menghindari toksik ya lu sama orang-orang yang non toksik juga. Jadi ya kalau dari aku sih gitu sih, kayak selalu memfilter temen-temen, memfilter pergaulan, dan dari waktu ke waktu ya aku jadi semakin menghindari lah yang toksik-toksik gitu, dengan cara ya gitu sih, menjaga diri dan menjaga pergaulan. Iya, memang gitu sih. Khususnya kayak toksik itu kan bicara tentang perbedaan pandangan sebenarnya kan salah satunya kan.
dan memang pandangannya terlalu jauh aja gitu. Yang memang susah untuk kita mengerti gitu. Makanya terkadang ya hal-hal yang kita bisa lakukan itu kayak di semua lingkungan, khususnya di semua ranah, kayak toksik dalam percintaan, kantor, pertemanan. Yang bisa kita lakukan itu adalah pertama kita harus sadar dulu nih, kalau gue bertahan di lingkungan ini, gue bisa bertumbuh kagak nih. Bagus nih, poinnya bagus. Yang kayak kalau gue terus berada di lingkungan kantor yang toksik, gue bisa bertumbuh atau enggak? Kalau gue bisa selalu ada di lingkungan pertemanan yang toksik, di lingkungan pacaran yang toksik, gue bisa bertumbuh atau enggak gitu. Nah itu dulu tuh yang kita pikirin. Nah baru kita berangkat ke level berikutnya. Setelah ini gue harus ngapain gitu? Apakah nyari pertemanan yang baru? Tapi kan nggak mudah juga ya nyari pertemanan yang baru, apalagi pasangan yang baru gitu. Lingkungan baru, pekerjaan baru itu nggak mudah. Makanya yang perlu kita lakukan adalah pertama untuk tidak terlalu masuk kayak tadi tuh, untuk tidak terlalu masuk ke dalam dunia mereka. Benar. Tapi gimana yang pacaran? Ya memang sulit karena dua orang yang menjalani hubungan asmara gitu, sulit. Yang pertama bisa dilakukan adalah kalau misalnya itu cewek yang ngalamin ya, berarti lu komunikasikan ke pasangan lu gitu. Pertama kan kita tuh ada beberapa love language ya, ada Physical abuse, physical Bukan ya? touch, word affirmation, terus quality time, bla 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 gitu dan sebagainya. Nah, kan bicara toxic itu berarti salah satunya adalah word affirmation, gitu. Nah itu lu komunikasikan. Kalau lu nggak suka ketika dalam hubungan ini terjadi ada hal-hal yang toksik, misal aku itu nggak suka ya kalau kamu ngobrol ke aku itu anjing-anjingin aku lah atau bla-blain aku lah kayak gitu-gitu, dalam arti kamu ngomongin ke aku, Jing tolong ambil ini dong Jing. Gitu. Waduh, Ada loh pasangan yang gitu ada. Oh iya juga sih, iya. Ada, itu toksik sekali. Berat banget. Gitu. Iya. Kayak gitu, kayak kalau lo apalagi cowoknya lagi main game, lu ganggu lu, tolol gitu. Ada gitu. Iya, Aku pun sering dengar kayak gitu-gitu gitu. Itu kan toksik banget ya. Apalagi kalau didengar orang kan sakit ya, dalam arti sudut pandang kita kayak gila lu nggak ngagain cewek lu gitu. Dia juga manusia. Iya. Lu nggak ingat waktu lu pertama kali ngerayu dia, lu nggak pakai tolol, lu pakai sayang. Iya. Itu loh. Harusnya lu yang ingat awal lu waktu mau dapetin dia gitu loh. Nah, masa waktu udah dapetin dia lu tolol-tololin, lu anjing-anjingin? Apalagi bicara hubungan kan harus dua-duanya bertumbuh. Betul. Gitu. Makanya ketika salah satu bertumbuh dan satunya jomplang banget, lebih baik lu tinggalin. Nah, benar. Itu yang pengen gua Lu tekanin tinggalin. juga. Tinggalin, betul. Nggak usah terlalu banyak-banyak berpikir, aduh kalau gue ini takut sendiri lagi. Betul. Oh, di Indonesia ini rakyatnya 270 juta orang. Kalau memang kamu sebagai cewek berpikir nggak ada cowok, masih ada aku. Masih ada Rian. Masih ada ada Ferry. Steven. Masih ada Ferry. Masih ada Ferry. Siap terima lowongan gitu. Hubungi nomor saya di sini ya. Iya begitu. Jadi memang langkah terbesar adalah ninggalin. Walaupun meninggalkan pasangan itu nggak gampang ya, karena kita bicara tentang kita banyak histori sama dia, Banyak kita banyak kenangan gitu-gitu kan, banyak perjalanan yang dia dilaluin. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak, aku bisa kok terima, silahkan. Itu pilihan lu. Gue nggak bisa maksa untuk bilang lu harus tinggalin dia atau lu harus pertahankan dia. Karena yang lebih ngerti hubungan antara kalian kan kalian sendiri, yang lebih tahu. Yang bisa melihat masa depan hubungan kalian kan kalian sendiri juga. Itu. Tapi memang lebih baik kalau memang udah terlalu toksik, udah terlalu sering mukul. Apalagi cowok ya mukul cewek itu, aduh, itu benar-benar It's a big no. di luar nalar ya. Istilahnya gini deh, sebelum lu mukul cewek lu, pukul dulu mama lu gitu. Iya, parah sih. Gitu. Atau bayangin. pukul dulu saudara-saudara lu yang cewek gitu. Lu sakit hati nggak ketika mukul saudara lu yang cewek gitu. Baru lu pukul cewek lain. Masa cewek yang mau lu nikahin lu pukulin gitu loh. Nah kayak gitu itu kan udah toksik. Sama lah ya, pekerjaan, pertemanan, tinggalin. Gue setuju sih. Ini mungkin ya untuk yang baru pacaran better tinggalin. Karena kalau udah masuk pernikahan itu sulit. Sulit kalau misalnya lu udah terikat komitmen, apalagi pernikahan yang sekali seumur hidup. Ketemu pasangan toksik, wah itu nyeselnya seumur hidup loh. That's why
Ini terakhir ya dari gue ya. Kalau misalnya memang lu udah ketemu pasangan yang toksik, benar harus tinggalin. Lebih baik masa kini lu hancur dulu sementara karena lu sakit hati daripada masa depan lu sampai seumur hidup hancur berantakan. Sebenarnya jadi pertanyaan paling umum dari cara mengakhiri hubungan toksik itu kan, gimana sih kalian meyakinkan diri atau meyakinkan pasangan kalian atau meyakinkan teman-teman lah kalau kalian itu harus ngekat hubungan ini, Harus apa? Oh, ngekat. mengkomunikasikannya lah. Aduh, ini sebenarnya rumit sih. Karena Ya, mungkin tips aja gitu. Oke, ada beberapa, udah bukan beberapa sih, ada banyak orang yang gue tahu hubungannya toksik udah sampai di pernikahan, level pernikahan juga. Ya itu tadi, makanya kalau misalnya masih pacaran lebih baik tinggalin. Tapi susah juga untuk ngasih tahu yang orang yang pacaran untuk ninggalin cowoknya atau ceweknya, susah. Karena pada akhirnya, gue percaya begini, kalau kita nggak bisa kasih nasihat apapun dengan siapapun yang di dalam hubungan toxic relationship, manusia itu ada ambang batas. Ketika dia ngerasa gue udah nggak mampu lagi, lebih baik gue mati. And then ternyata dia memutuskan tidak mati, malah ninggalin. Nah itu ambang batasnya dia. Dia sadar kok kalau dia tuh daripada gue hidup mending gue mati. Tapi dia mikir lagi, daripada gue mati mending gue ninggalin cowok ini. Nah itu ambang batas. Gue percaya sih setiap orang itu pasti ada ambang batas yang mungkin nggak. Dalam konteks pacaran, kalau dalam pernikahan itu lebih rumit. Iya. Nah kalau misalnya dikasih tahu, mungkin bisa dalam arti cuma bisa dikasih tahu tapi dia nggak akan dengerin. Udah. Yang gue percaya adalah untuk siapapun yang dengerin ini, lu harus tahu ambang batas lo. Kalau udah nggak sanggup, lebih baik udah stay away. Itu aja sih. Jadi ya mungkin bisa dibilang untuk mengatasi toxic relationship gitu, kita harus tahu value diri kita sendiri lah. Betul. Kita harus tahu Iya, kita dari benar. mana, apa yang kita punya lah, gimana karakter kita. Ketika kita menghargai diri kita tahu seberapa value kita bakal tahu lah mana hubungan yang layak buat kita, mana hubungan yang Benar banget. kira-kira dari kalian apakah ada tips and trick lain untuk orang, mungkin untuk penonton nih yang lagi ada di fase toxic relationship atau yang nggak pernah ada di toxic relationship untuk mencegahnya gitu. Simple. Cari orang, cari pakar profesional, cari orang terdekat, misalnya kayak orang tua, teman lu, sahabat lu, dan yang paling penting cari Tuhan. Udah. Nggak ada yang bisa dilakuin lagi selain itu. Oke, nice. Sayang banget ya. Padahal ini pembahasan yang menarik Pembahasannya banget seru. sih. Ada part 2 nanti ya. Iya. Mungkin nanti toksiknya, mungkin di Oke, kemudian iya. hari mereka akhirnya mengalami toksik. Nanti kita bisa lanjutkan lagi di part 2 lah. Untuk kalian yang membutuhkan dukungan dalam bentuk apapun lah, untuk kalian yang butuh teman cerita atau butuh Betul. masukan dan saran, kalian bisa menghubungi kontak person melalui link di bawah. Nanti kami dari tim IEL akan menghubungi kalian dan membantu kalian secara personal. Jadi jangan takut untuk hubungi kami karena kami selalu terbuka buat kalian yang cari kami lah. Thank you udah menonton. Kita lanjut lagi di part selanjutnya.